Memanasnya suasana jelang kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta nyatanya turut menyeret sejumlah nama kandidat baru. Selain dua nama yang secara tegas mencalonkan diri yakni calon petahana Basuki Cahayapurnama dan bakal cagup Gerindra Sandiaga Uno, namun sejumlah nama lain juga turut bermunculan seperti Wali Kota Tri Risma hari ini, Kepala BNN Budi Waseso, termasuk Anies Baswedan. Selain dipantau oleh PDIP, belakangan Partai Demokrat juga santer diberitakan akan mengusung Anies Baswedan jelang Pilgub DKI. Hal tersebut wajar terjadi, pasalnya Anies juga pernah terlibat konvensi Partai Demokrat 2013 silam. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, Anies Baswedan dianggap sebagai calon gubernur potensial memimpin ibu kota menantang sang petahana. Jika akhirnya dipinang partai politik, pertanyaan berikutnya adalah, siapkah Anies? Terima kasih Anda masih bersama iTalk dan kita masih bersama Bung Anies Baswedan. Tadi sudah dikemukakan oleh Bung Anies, pemimpin seharusnya memiliki visi, tidak hanya kerja tapi juga punya gagasan berupa kata-kata dan tidak hanya memaki dan marah-marah. Saya juga pernah baca pada sekitar tahun 2011 Anda menulis tentang janji kemerdekaan. Itu bagian dari pengungkapan gagasan, kata-kata? Ya, tidak terasa ya, rupanya sudah berapa tahun yang lalu. Jadi Republik kita didirikan menurut pandangan kami bukan sekedar membawa cita-cita, tapi janji. Cita-cita itu sesuatu yang ingin kita raih. Bila kita meraihnya, maka kita mensyukuri. Kalau tidak pun? Kalau tidak, maka kita revisi. Oke. Kita cita-cita mau jadi apa, nggak berhasil ya udah revisi yang lain. Tapi kalau janji? Janji tidak bisa. Kalau adalah janji hutang. itu hutang dan janji harus kita tunaikan, harus kita lunasi. Ya. Karena itu ketika kita mengatakan melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi bagian dari dunia, 4 hal itu adalah janji. Kita berjanji pada diri kita sendiri untuk melindungi setiap kita, untuk mensejahterakan setiap kita, untuk mencerdaskan setiap kita. Jadi ketika itu menjadi janji, maka mari sama-sama kita lunasi janji itu. Dan siapa yang harus melunasi? Kita semua. Artinya kita semua yang terlibat untuk melunasi janji tersebut. Ya. Jadi sebagian kita berada di pemerintahan, sebagian kita di luar pemerintahan. Sebagian kita di swasta, sebagian kita di akademik, sebagian kita di dunia sosial. Ya. Tapi setiap yang kita lakukan harus dalam rangka melunasi tiap janji kemerdekaan itu. Nah, ketika kita punya perasaan arah itu, maka kita akan bisa mengerjakan banyak hal. Para pendiri republik itu mereka berasal dari keluarga berada. Karena itu mereka bisa bersekolah. Karena itu mereka bisa terdidik tinggi. Mereka dari keluarga berada, lalu justru mengambil rute yang berat, berjuang. Bayangkan, Muhammad Hatta pulang dari Belanda. Dia bisa bekerja kepada perusahaan-perusahaan Belanda tuh luar biasa Satu dari kaya. sedikit sekali yang bisa menjadi dokter Andes di sini waktu itu. Ya, dokter-dokter kita bisa, tapi mereka memilih menjadi pejuang. Jadi mereka mengubah nasib puluhan juta orang Indonesia. Nah, mereka menyumbangkan untuk Indonesia. Perubahan rute hidup mereka mengubah nasib puluhan juta orang Indonesia pada waktu itu. Lalu rute mana yang akan Anda pilih setelah ini? Ada banyak rute, tapi rute manapun saya ingin tetap dalam koridor melunasi janji kemerdekaan kita. Dan ini yang saya katakan kepada adik-adik ketika kita mengundang, mari kita berada di tempat-tempat. Anda disebut sebagai salah satu kandidat terbaik untuk 2019. Itu yang saya sarankan masih 2016. Kalau gitu yang 2017, ada Pilgub DKI, itu juga Anda disebut-sebut. Ya, jadi seakan-akan yang namanya berkiprah untuk negara, itu ada dalam pemerintahan. Itu hanya salah satu pilihan. Karena itu kemarin ketika tugas saya di negara. Tapi kan jauh lebih efektif dengan memiliki kekuasaan yang bisa mengarahkan apa yang menjadi janji kemerdekaan kita ini. Ya, dan itu lakukan nanti ketika memang masanya sudah dimulai. Tapi kalau kita semua bekerja untuk pemilu, bekerja untuk pilpres, bekerja untuk pilkada, maka pikiran kita jangka pendek terus. Pikiran kita mengejar kompetisi-kompetisi jangka pendek. Jangan. Jadi sampai saat ini Anda belum melayani perbincangan soal itu? Partai-partai yang menghubungi Anda? Belum. Bukan hanya itu, saya melihat ruang berkarya itu ada luas sekali. Luas sekali. Dan kita jangan persempit ruang berkarya itu
hanya dengan berada di pemerintahan. Di luar itu masih banyak, apalagi sekarang dengan teknologi komunikasi, banyak hal bisa terjadi. Kita perhatikan, waktu itu kita mengadakan namanya gerakan kelas inspirasi, para profesional mengajar di sekolah-sekolah. Dan hari ini lebih dari 100 kota, dan sudah berjalan tanpa saya tahu lagi. Mereka semua mengerjakan sendiri, bergerak sendiri. Lalu saya sebelum di pemerintahan percaya pendidikan sosial sebagai gerakan. Program-program sosial sebagai gerakan. Ketika saya berada di pemerintahan, saya lakukan terus itu. Dengan pendidikan sebagai gerakan. Bahkan yang baru-baru ini kita lakukan. Kita mengundang kepada para orang tua. Mari antarkan anak di hari pertama sekolah. Bertemu dengan... Meskipun banyak anekdot yang mengatakan kenapa Anda nggak minta dijemput juga anak-anak itu. Ya pasti mereka pulang. Tapi apa yang menarik? Puluhan juta orang tua hari itu mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan yang penting adalah terbangun interaksi. Pendidikan sebagai gerakan itu bukan wacana. Pendidikan sebagai gerakan itu nyata. Dan kalau dalam urusan-urusan kesejahteraan itu kita bisa menjadikan sebagai gerakan, karena Republik ini dibangun dengan semangat gerakan. Ya, bukan persis. Semangat program. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Natsir, dan lain-lain, mereka itu pemimpin gerakan. Mereka bisa mengirimkan pesan yang membuat kita semua bekerja, berbuat. Jadi, padahal kalau ditanya Bung Karno, Bung Hatta dan generasinya, apa mereka bekerja di lapangan? Tidak. Ya. Tapi mereka pesan-pesannya menggerakkan. Nah, Baik. dan saya sering katakan, mari kita bicarakan jangan hanya ide, Tapi inisiatif. ide dan inisiatif. Ya, karena begini, Oke. kalau kita hanya bicara ide, maka tak ada karya. Kalau inisiatif itu harus ada karyanya. Ide dan action itu jadi satu. Nah, anak-anak muda sekarang luar biasa karya-karyanya. Ini saya tadi ngomong HP ini. Saya kasih contoh, ini cover HP saya ini. Ini cover HP ini. Anak-anak Itu muda yang buat? Anak-anak muda yang buat. Tulisannya Indonesia, takdirnya berjuang. Jadi bukan merek HP yang dipasang di situ. Indonesia takdirnya berjuang. Ini yang membuat Dan kalau anak-anak memang kreatif. takdirnya seperti itu, maka kita boleh yakin Indonesia akan hidup seperti kata Heri Anwar 1000 tahun lagi. Terima kasih Bung Anies. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan dengan Anies Baswedan membahas mengenai makna kemerdekaan, bangga menjadi Indonesia. Berkali-kali tadi Bung Anies sudah mengatakan berbagai macam kalimat, mengutip Hairil Anwar, mengutip para pendiri bangsa, mengutip para pejuang kemerdekaan. Saya juga ingin mengatakan ada satu hal yang menarik yang pernah dikemukakan oleh Toto Sudarto Bachtiar, penyair Angkatan 45 yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah cinta saleh yang mesra. Bawalah daku kepadanya. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa. Merdeka! Tempat